Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi PTA kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan di SMA Negeri 1 Pleret. Nah, sebelum itu izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Hendar Sanusi. Bapak bertugas sebagai pembina pramuka putra di SMA Negeri 1 Pleret. Nah, pramuka tersendiri yaitu menjadi eskul wajib di SMA. Ini sesuai dengan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib diikuti oleh setiap peserta didik mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, kecuali yang memiliki kekhususan. Jadi pas kalian masuk ke SMA Negeri 1 Pleret, otomatis kalian mempunyai satu ekstrakurikuler yaitu pramuka. Nah, pramuka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Tujuan ekstrakurikuler yang pertama, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Adapun fungsi kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yang pertama ada pengembangan, yaitu perluasan minat, bakat, dan kepemimpinan. Yang kedua ada sosial, yaitu internalisasi nilai moral dan sosial. Yang ketiga rekreatif, yaitu rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Yang terakhir persiapan karir, yaitu pengembangan kemandirian, keberanian, kapasitas kepemimpinan. Nah, perencanaan program ekstrakurikuler pramuka, yang pertama ada rencana kerja pramuka, rencana kerja anggaran, kegiatan pramuka, program tahunan, program semester, silabus materi kegiatan pramuka, rencana pelaksanaan kegiatan, dan kriteria penilaian kegiatan. Nah, pramuka penegak. Nah, yang dimaksud pramuka penegak adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Nah, secara umum usia tersebut disebut usia sosial atau usia remaja awal, di mana usia tersebut adalah masa pencarian jati diri. Ambalan. Nah, ada istilah ambalan dalam penegak, yaitu satuan kelompok pramuka yang terdiri atas 12 sampai dengan 32 pramuka penegak. Nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan, namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata, kerajaan, pewayangan, atau cerita legenda. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Nah, setiap ambalan memiliki bendera merah putih, bendera pramuka, bendera ambalan, jika ada bendera wasem, bendera pusaka ambalan, sandi ambalan, tiang bendera, dan lain-lain. Sangga. Nah, yang dimaksud sangga adalah kelompok kecil dalam ambalan penegak disebut sangga yang beranggotakan 4-8 pramuka penegak. Kata sangga yang artinya penopang, pengertiannya sebagai penopang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sangga juga mempunyai arti sebagai rumah kecil, tempat merencanakan berbagai kegiatan. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar yakni ada sangga perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan sangga pelaksana. Setiap sangga memiliki pemimpin dan wakil pemimpin yang dipilih berdasarkan musyawarah sangga. Pembina dan instruktur. Nah, pembina ambalan atau sangga putra harus seorang pria, dan begitu pula pembina ambalan dan sangga putri harus seorang wanita. Ya. Jadi di dalam
kepramukaan di SMA 1 Pleret terbagi menjadi 2 sangga atau ambalan. Yang pertama ambalan Ani Idrus, yaitu ambalan untuk putri, dan ambalan Baing Yusuf, yaitu untuk pramuka pria atau putra. Peminatan, ada 8 sangka atau 8 peminatan dalam gerakan pramuka, yakni yang pertama Saka Bahari. Nah, saka ini biasanya bergerak di luar sekolah, ya, bekerja sama dengan kedinasan-kedinasan tertentu. Yang pertama di sini ada Saka Bahari, yaitu minat kebaharian atau kelautan. Saka Bakti Husada, melayanan kesehatan. Saka Bayangkara, minat kebayangkaraan, di sini di bawah naungan kepolisian, ya. Di sini kita di bawah naungan kepolisian Polsek Pleret. Yang keempat Saka Dirgantara, minat kedirgantaraan atau keangkasaan. Saka Kencana, keluarga berencana dan kependudukan. Saka Taruna Bumi, yaitu minat ketaruna bumian, pertanian, perikanan dan peternakan. Yang ketujuh Saka Wana Bakti, minat kehutanan. Yang kedelapan Saka Wirakartika. Nah, di SMA Negeri 1 Pleret itu terdapat 3 saka. Yang pertama Saka Bayangkara yang di bawah naungan Polsek Pleret. Saka Wirakartika, ini Kodim Pleret, dan Saka Kencana. Nah, ini gabungan dari Pleret, Degawaru, dan Maniis, ya, kalau tidak salah. Nah, selanjutnya Dewan Penegak atau Dewan Ambalan. Nah, untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak atau disingkat Dewan Penegak yang dipimpin oleh ketua yang tadi disebut Pradana dengan susunan sebagai berikut. Ada seorang ketua yang disebut Pradana, terus ada yang disebut seorang pemangku adat. Yang ketiga ada yang disebut kerani atau sekretaris. Yang keempat ada seorang juru uang atau bendahara dan beberapa orang anggota. Nah, kegiatan pramuka atau kegiatan pramuka penegak, ya, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang atau mengasah karakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, untuk penegak, walaupun tetap di dalamnya ada tanggung jawab seorang pembina. Proses penyampaian materi bagi penegak ada beberapa jenis. Yang pertama learning by doing, meliputi learning to know, learning to do, dan learning to live together. Yang kedua ada learning to be, yang meliputi learning by teaching, learning to serve, serving to earn. Nah, di dalam latihan kepramukaan dapat dilakukan pengujian kecakapan, yaitu syarat sebagai pramuka Garuda yang syarat khusus, ya, yaitu yang disebut SKU, ya. Jadi keterampilan yang harus dicapai seorang pramuka yaitu memenuhi syarat-syarat yang berada di SKU. Nah, SKU sendiri terdiri dari 2 tingkatan. Yang pertama penegak bantara, ya, yang kedua penegak laksana. Jadi setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum penegak laksana, seorang penegak dapat menempuh pramuka Garuda. Jadi urutannya SKU itu yang pertama untuk menjadi penegak bantara. Setelah ini terpenuhi, nanti penegak laksana dan menempuh penegak Garuda, ya, dan seterusnya di dalam nanti bisa menjadi internasional, ya, disebut Eagle Scout, ya. Di tingkat internasional ada perkumpulan pramuka juga yang telah mencapai Eagle Scout yang disebut ATAS, ya. Nah, selanjutnya kegiatan latihan rutin.
Nah, kegiatan latihan rutin ini terbagi ada kegiatan mingguan, yaitu biasanya diisi dengan upacara pembukaan latihan, pemanasan, permainan ringan, ice breaking, diskusi mengenai program ambalan, atau kegiatan bakti masyarakat atau sesuatu yang sifatnya menggembirakan. Ya. Nah, selanjutnya diisi dengan latihan inti, ya, dapat diisi dengan hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan sekaligus keterampilan. Misalnya, di sini juga bisa beternak ayam, beternak ikan, beternak lebah, membuat kerajinan, penyuluhan, ya, dan lain sebagainya. Terus, latihan penutup dapat diisi permainan ringan, bernyanyi, atau pembulatan rangkuman dari materi inti. Yang terakhir ditutup dengan upacara penutupan latihan, di mana di sini pembina memberikan rasa terima kasih dan salam kepada adik-adik penegak dan memberikan motivasi agar menjadi warga negara yang berkarakter. Nah, latihan juga ada yang namanya latihan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan menurut kesepakatan yang kita buat, ya. Misalnya di sini mengadakan bazar, pertunjukan kesenian, kunjungan sosial, membantu kegiatan masyarakat, atau juga bisa diisi dengan rekreasi seperti hiking, climbing, ya, survival, ya, swimming, ya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut latihan gabungan, ya. Latihan gabungan ini biasanya kita bekerja sama dengan sekolah lain atau DKR atau kuartir cabang, bisa kuartir daerah ataupun juga kuartir nasional. Nah, jenis kegiatan dikategorikan dalam kegiatan rutin karena diselenggarakan tahunan, ya. Atau juga di sini ada yang namanya gladi kepemimpinan satuan, KIM, kursus instruktur muda, LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak dan pandega. Seterusnya ada juga latihan pengelola dewan kerja, berbagai kursus keterampilan, kursus kewirausahaan, mengerjakan berbagai proyek bakti Raimuna, ya, pertemuan penegak dan pandega putri dan putra. Terus perkemahan wirakarya, kemah bakti penegak dan pandega putri putra putri, mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus ada sidang paripurna untuk DKR, ya, Dewan Kerja. Selanjutnya muspanitera, musyawarah penegak dan pendega putri putra. Terakhir MUT seperti Raimuna di tingkat nasional. Nah, kegiatan insidental. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi mengikuti kegiatan lembaga pemerintahan atau lomba-lomba yang diselenggarakan pemerintah maupun non-pemerintah. Misalkan yang sering kita ikuti ada L3B, atau kita sering mengikuti kemah budaya, ya, kemah bela negara dan lain sebagainya. Di sini juga ada kemah penghijauan, kegiatan imunisasi dan lain sebagainya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan secara umum pengertian tentang kepramukaan di SMA Negeri 1 Pleret. Demikianlah pemaparan untuk materi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku berbakti mulai hari ini, jadikan diri ini manusia mandiri.
bersama.